kembali berbincang bersama dengan Prof. Hikmahanto. Prof, apa sebenarnya rencana dari Amerika Serikat kalau melihat dari upaya-upaya ini? Terlalu ekstrim kalau saya bilang. Jadi rencana Amerika Serikat, tadi kan saya cerita tentang Monroe Doctrine. Kalau minyak, selalu Amerika Serikat mengatakan kami udah punya banyak minyak. Kita nggak pentingkan itu minyak. Walaupun Trump juga bilang bahwa nanti 30-50 juta barel minyak itu dijual ke kami. Tidak lagi dijual ke Cina, ke Rusia, ke Karena Iran. Notabene Venezuela juga pemilik cadangan terbesar minyak di dunia. Kan? Betul. Jadi dengan minyak itu nanti perusahaan-perusahaan Amerika yang akan datang dan kemudian menggelontorkan investasi yang sangat besar, tapi dengan catatan itu semua adalah dijual ke kami yang ujungnya memang bagus untuk kesejahteraan dari rakyat Venezuela, gitu kan? Kalau itu soal minyak, tapi terus kemudian ada Monroe Doctrine kan, kawasan kita ya kawasan kita. Tapi yang lebih besar dari ini kepentingannya itu adalah dia ingin Trump ini ya make America great again dengan menghentikan Cina di kawasan Amerika. Menghentikan Cina di kawasan Amerika? Iya, karena kan Cina sangat agresif. Misalnya di lingkungan kita di Asia, dia bisa menjadikan market negara-negara ini, ya kan? Menjual barang-barang dari Cina dan sebagainya. Lalu kemudian Cina memberikan pinjaman, sehingga punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Cina, begitu kan? Dan Cina bisa dianggap sejahtera karena ya ini tadi market itu, karena dia bisa memberikan lapangan pekerjaan sampai dengan 780 juta rakyat yang bisa bekerja. Berarti Amerika Serikat ingin mengurangi ketergantungan dengan Cina? Ya, artinya ada kecemburuan dari Amerika Serikat terhadap Cina. Nah, idenya adalah jangan sampai di Amerika, benua Amerika, pengaruh Cina, ekonomi Cina unggul di sana, bukan Amerika Serikat. Ini kan kalau kita lihat secara besar, ini kompetisi antara Cina dengan Amerika Serikat. Bagaimana Amerika Serikat merasa tersaingi dengan Cina? Paling tidak secara ekonomi, kalau kita bicara di kawasan Asia, Pasifik, ya udah kalah Amerika Serikat. Karena memang Cina kan benar-benar memberikan dampak yang baik ya secara ekonomi, teknologi, dan sebagainya gitu. Iya, dan ambil contoh lah di Indonesia, kereta cepat, biayanya sekian, tiba-tiba membengkak gitu kan. Kita kan. bicara utangnya ya, Prof. Iya kan, pasti kayak begitu kan. Wah, ini negara-negara Barat tentu, wah ini repot nih. Kalau misalnya ada pejabat kita mau cari utang dari Amerika Serikat, pasti mereka bilang, mohon maaf ya, kita nggak ada uangnya. Tapi kalau ke Cina, ada duitnya. Dan ingat, dengan utang itu, kalau kita punya ketergantungan, kita akan rentan untuk diintervensi kedaulatan kita. Ya kan? Misalnya, kita punya peraturan yang mengatakan bahwa orang yang bekerja, warga negara asing di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Itu bisa dihapus. Karena apa? Bagi pendatang Cina yang datang ke sini kan mereka kerja yang kelas menengah ke bawah pun didatangkan, ya nggak perlu mereka harus berbahasa Indonesia kan gitu. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Nah ini Amerika Serikat nih di bawah Trump sangat takut, terutama benua Amerika kalau misalnya dijadikan kayak Asia oleh Cina. Kan kalau misalnya merasa kalah saing begitu, bukankah secara sehatnya ya, itu adalah memberikan kualitasnya untuk supaya lebih naik, dipercaya sama dunia gitu, ketimbang menculik seorang presiden negara lain. Kalau secara sehat. Ini pertanyaannya, Trump ini sehat atau tidak? Ya kan? Karena apa? Menculik itu sebagai alasan lah. Sama pada waktu Saddam Hussein diturunkan oleh Presiden Bush Junior gitu kan. Waktu itu kan dijadikan alasan tuh, Irak sedang membangun senjata pemusnah massal, ya kan? Wah, diserbu oleh multinational forces yang inti dari kekuatan ini adalah Amerika Serikat. Ternyata apa? Setelah diturunkan, setelah diadili, bahkan dihukum mati, ternyata senjata pemusnah massal itu nggak pernah datang gitu. Artinya apa? Memang kalau orang itu harus, kalau misalnya melakukan tindakan tertentu gitu ya, harus cari apa yang salah, apa yang membuat kita dibolehkan gitu.
Nah, jadi yang saya katakan tadi, kalau Maduro ini ditangkap, itu cuman pintu masuk. Ya. Tapi masalah besarnya yang kita harus pahami adalah, oh ini masih kompetisi antara Amerika Serikat dengan Cina. Atau Amerika Serikat bahkan dengan Rusia. Ya, karena banyak juga kapal-kapal dari Venezuela ini mengangkut minyak ke Rusia. Seperti itu. Tuduhan-tuduhannya kan kepada Maduro kan kartel narkoba. Ya. Sebenarnya cuma itu aja, kartel narkoba. Ya kan? Tapi kok ini tiba-tiba soal minyak kan gitu kan? Soal Monroe Doctrine yang didengung-dengungkan oleh Presiden Trump maupun Rubio. Belum lagi sekarang sudah ada permintaan agar dari Venezuela tidak melakukan pengiriman minyak ke Cina, ya kan, ke Iran dan sebagainya. Karena saat ini misalnya Iran disanksi, ya kan? Iran kan butuh minyak juga. Kalau dari negaranya sendiri mungkin nggak bisa. Nah itu yang terus kemudian dia ke Venezuela. Tapi kan Amerika bilang, ini udah ada resolusi PBB yang mensanksi dia. Sehingga apa? Kapal-kapal yang keluar masuk itu dijaga sama Angkatan Laut Amerika. Oh, sekarang ini ya? Iya, sekarang ini. Makanya kemarin ada peristiwa di mana ada tanker besar berbendera Rusia. Itu dikejar oleh Coast Guard-nya Amerika. Nah, karena diduga ya berkaitan dengan masalah minyak lah ya. Tapi sekarang Rusia bilang, enggak, Angkatan Laut kita turun, lindungi. Oke. Nah, ini yang saya khawatirkan. Kalau sudah seperti ini situasinya, ini perang dunia ketiga. Ini bisa kita bilang di depan mata kita. Kenapa? Cina sekarang sudah mengatakan di Kementerian Luar Negerinya ya ke pers bahwa adalah hak Venezuela untuk menentukan kepada siapa dia menjual misalnya minyaknya. Ya, nggak boleh ada satu negara pun yang membatasi kepada Venezuela untuk menjual. Ini artinya apa? Ini itu Cina berarti ya? Iya, Cina udah keras kayak begitu. Ya? Dan Cina memang kalau misalnya dia dalam kondisi terdesak, bukannya tidak mungkin, dia akan bilang, oke, kalau gini saya berperang dengan Amerika. Tapi berperangnya nggak langsung. Berperangnya melalui proksi. Proksinya itu siapa? Negara-negara Amerika Latin. Venezuela. Kalau Venezuela udah jatuh di Amerika Serikat, ya mungkin Kolombia, Kuba, ya, Meksiko yang dijadikan target sama Trump. Mereka akan dibantu oleh Cina dengan senjatanya, lalu kemudian dilatih orang-orang setempat untuk menghadapi tentara-tentara Amerika Serikat, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya apa? Terjadi perang proksi. Belum lagi Cina juga bisa mendukung Iran, pemerintah Ayatollah yang sekarang, ya, untuk apa? Menghadapi Amerika Serikat. Nah, itu juga bisa. Menurut saya Cina lebih baik dia menggunakan proksi ya di belahan dunia lain ketimbang dia berhadapan dengan Amerika Serikat terkait dengan Taiwan. Kenapa, Prof? Ya karena di wilayahnya sendiri. Oh, begitu. Ya kan? Jadi kalau dia maunya ya udah, kalau kita pun mau perang di tempat lain. Oh, teritorial. Menggunakan proksi-proksi dari negara lain. Nah, sementara kalau Rusia agak, saya sih ngelihat nih Putin ini agak galak juga nih. Tahu kayak begini, bukannya nggak mungkin dia akan langsung berhadapan dengan Trump. Kalau Cina tuh pasti pakai proksi-proksi gitu ya. Kalau Rusia mungkin udah nggak ada pakai proksi-proksian. Nah ini yang kita khawatirkan. Karena kedua negara tersebut juga sudah lantang menyuarakan soal protes mereka ya, Rusia, Cina. Ini juga, Prof, Perdana Menteri Denmark memperingatkan potensi NATO bisa pecah jika Amerika Serikat terus menyenggol Greenland. Nah, apakah ambisi teritorial Amerika Serikat terhadap sekutunya ini menandakan lunturnya nilai aliansi pertahanan di sana, Prof? Jadi kalau menurut Presiden Trump, Greenland ini ya, ini kan sekarang sebenarnya special autonomy lah gitu ya. Dia di bawah Denmark. Tetapi dia punya otonomi, ya kan? Sebagian sih kepingin Greenland itu merdeka, ya kan? Tapi mereka masih belum mau menyatakan bahwa mereka merdeka. Mereka masih di bawah Denmark lah, seperti itu. Nah, dari sisi Trump mengatakan bahwa Greenland ini punya posisi strategis untuk Amerika Serikat dalam rangka pertahanannya. Nah, sebenarnya isu itu terpicu oleh banyaknya katanya, menurut Trump, kapal-kapal Cina, kapal-kapal Rusia yang ada di situ. Jadi lagi-lagi ini kan bicara soal Cina dengan Rusia yang sebenarnya dihadapi oleh Trump.
ya kan? Trump boleh kemarin itu bertemu dengan Xi Jinping, kelihatannya baik gitu ya. Ketemu dengan Putin, ya soal. Tapi di belakang itu semua dia merencanakan bahwa nggak boleh Cina atau Rusia mendominasi. Karena kalau Cina sama Rusia mendominasi dunia, maka nggak ada tuh namanya MAGA, Make America Great Again. Amerika nggak akan great. Karena apa? Yang mendominasi adalah Cina, mungkin juga Rusia. Berarti geopolitik saat ini posisi seperti apa, Prof? Apakah masih banyak sekutu Amerika yang juga membenarkan peristiwa penculikan? Ya, buktinya kalau peristiwa penculikan ini dibenarkan oleh Prancis, oleh Inggris, oleh Jerman. Alasan mereka nggak bicara soal hukum internasional, mereka nggak bicara soal penegakan hukum, tapi alasan mereka bahwa sekarang rakyat Venezuela terbebas dari pemimpin yang diktator, yaitu Maduro. Ya kan kalau menurut saya, ya kalau misalnya cari alasan pembenaran, bisa aja lah. Sekarang pertanyaan kita, kenapa nggak negara-negara ini bersuara lantang, ya, mencoba untuk membebaskan rakyat Palestina di Gaza dari kekejaman Israel. Ya kan? Ya memang mereka sudah juga bicara seperti itu. Tapi sama Perdana Menteri Netanyahu dinyatakan bahwa wah seharusnya tidak bicara seperti itu. Bahkan Amerika Serikat juga ikut menekan negara-negara ini, ya kan? Tapi menurut saya jadi juga double standard akhirnya. Maka saya katakan tadi di depan, jangan kita percaya sama omongan-omongan dari negara-negara ini, pemimpin-pemimpin, apalagi menceramahi kita. Ya, kita harus mandiri, ya kan? Kita harus solid di dalam, ya kan? Karena kalau misalnya kita nggak solid di dalam, terpecah belah, ya udah mudah untuk kemudian kita akan disusupi dan kemudian ya pertarungan di dalam negeri. Berarti kan di bumi ini ada negara-negara yang pro, ada negara-negara yang kontra begitu ya. Betul. Artinya ada friksi perpecahan seperti ini, PBB-nya kemana, Prof? Nah, PBB gimana mau berperan? Memang PBB kemarin itu sudah melakukan sidang darurat, ya kan? Tapi di Dewan Keamanan ya, Dewan Keamanan itu kan ada hak veto. Hak veto itu hanya dimiliki oleh 5 negara. Amerika, Prancis, Inggris, Cina, dan Rusia. Nah sekarang, Amerika kalau memveto apapun resolusi, gagal. Apalagi dia didukung oleh Prancis dan Inggris. Ya. Nah, walaupun Cina dengan Rusia mengutuk ini dan sebagainya, kan harus ada resolusi. Jadi supaya lembaga inilah, PBB inilah, organisasi internasional inilah yang mengutuk Amerika Serikat, bukan masing-masing negara. Tapi organisasi internasional ini tidak mungkin mengeluarkan resolusi ya sepanjang ada konflik of interest ya dari Amerika Serikat, dia pemegang veto, tetapi dia dianggap melanggar hukum internasional, dia dianggap merusak perdamaian internasional, keamanan internasional. Tapi, harusnya kalau misalnya dia pegang veto pun, kalau ada pengambilan keputusan, ya kan 15, terus kemudian ada di antara itu 5 yang tetap yang punya hak veto, harusnya kalau dia yang dipermasalahkan, dia nggak boleh menggunakan hak vetonya. Tapi jelas ya, ini melanggar piagam PBB, hukum internasional. Iya. Apakah masih debatable di situ? Ya artinya gini, debatable-nya bukan di level piagam. Kalau pasal-pasal yang ada dalam piagam PBB jelas Amerika salah. Jelas gitu kan? salah. Salah. Tapi sekarang itu adalah perdebatannya adalah di piagam satu sisi, yang satu lagi bukan di piagam, tapi ini masalah penegakan hukum, ini masalah membebaskan rakyat Venezuela dari kediktatoran pemerintahan yang sangat diktator. Ya seperti itu. Oke. Prof, ada hubungannya nggak sama BRICS, Prof? Ini bisa juga ada hubungannya. Ada hubungan. Sangat erat. Karena apa? Cina ketika membeli minyak Venezuela tidak menggunakan dolar, tapi menggunakan yuan. Oh bisa ya? Ya. Okay. Nah kalau menggunakan yuan, kita udah tahu bahwa uang ini ya mungkin nggak seperti uang dolar Amerika Serikat yang dipakai secara internasional. Uang ini ujung-ujungnya hanya bisa digunakan oleh Venezuela untuk membeli barang-barang dari Cina. Dan kalau misalnya membeli barang-barang dari Cina, ini kan membuka demand. Demand itu penting supaya apa? Lapangan pekerjaan terbuka di Cina. Nah, ini salah satu juga kenapa Trump ini ya tidak suka dengan BRICS. Karena BRICS itu menginginkan ada alat pembayaran alternatif di luar selain dolar Amerika Serikat, betul.
Kenapa saya tanya seperti ini? Karena Indonesia kan juga di BRICS ya, Prof ya. Nah, sekarang harus hati-hati kita berarti. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Tapi nanti kita bahas ya tentang akhirnya Indonesia ini seperti apa sikapnya begitu setelah jeda ya, Prof ya. Kami segera kembali pemirsa, tetap bersama kami.